Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Di, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari suaranya udah semangat banget nih. Semangat Ya dong. Semangat dong Bapak. Semangat dong. Ya. Oke, sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Oke, itu siapa yang mau berdoa? Ini ketua kelas Pak. Itu, ketua kelasnya siapa? Ilyas. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya berdoa dulu ya. Baik Bapak. Aku absen dulu nih. Ya, Sama Denisa, Hadir Pak. Armila, Hadir Bapak. Dewi. Dewi mungkin terkendala jaringan ya. Lanjut, Farhan. Hadir Bapak. Oke, Ilyas, Hadir. Melinda. Hadir. Nadila. hadir Om. Nadila hadir Bapak. Hadir. Mehat. Nadila hadir. Oke, ya udah. Mehat. Oke, terkendala jaringan kayaknya. Nisa. Oke, Nisa juga terkendala kayaknya nih. Sipa, Hadir oh. Cynthia, Hadir oh. Sopa, Hadir oh. itu bagus. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke, udah Bapak absen. Selanjutnya, sebelum kita belajar, Bapak punya ini, kita nyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Iya Bapak. Oke Pak. Baik Bapak. Asal jangan dangdutan aja Pak. Baik. Nyanyi ya semuanya. Iya Pak. Saya Iya jadi Bapak. Bapak. Siap Bapak siap. Belum Cynthia. Dandan Pancasila. Sudah Pancasila. Aku biasa mati. Sedia berkorban untukmu. Tiada negara. Rakyat di bangsaku. Ayo maju. Sedia ayo maju. Oke, tangan dulu semuanya. Suaranya mantap nih. Oke. Selanjutnya kita langsung ke pembelajaran aja ya. Sebelum Iya, Bapak. tampilin PPT dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang Pak. Bumi. Kasih dan revolusi bumi, gerhana bulan dan gerhana matahari Pak. Oke, siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Iya Pak. Yang pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi yang berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya ini adalah gerakan harian. Selain bumi, bulan yang merupakan satelit dari bumi juga melakukan perputaran pada porosnya. Nah, ini adalah ada contoh gambar rotasi bumi. Selanjutnya ada proses rotasi bumi. Proses rotasi bumi secara umum adalah perputaran bumi pada porosnya. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak yang dapat kita rasakan dari bumi. Salah satu diantaranya adalah kita bisa menjumpai malam dan siang. Meskipun panjang malam dan siang antar satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Nah,
Nah, selanjutnya ada akibat dari rotasi bumi. Rotasi bumi menimbulkan berbagai macam dampak yang bisa kita rasakan. Jika revolusi bumi memberikan dampak berupa penanggalan Masehi dan dalam bentuk tahunan, maka rotasi bumi mengakibatkan terjadinya waktu harian. Maksudnya, rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam, sehingga akan terbentuk satu waktu harian. Nah, di sini ada terjadinya siang dan malam. Siang merupakan satu kondisi di mana sinar matahari dapat tangkap secara bebas. Sementara malam hari adalah kebalikan dari siang hari. Pada malam hari kita dapat melihat benda-benda yang ada di bumi tanpa bantuan alat penerangan. Tentu saja kondisi bumi saat itu sedang gelap dan tanpa penerangan cahaya matahari. Munculnya fenomena siang dan malam adalah akibat dari rotasi bumi. Ketika bumi berputar, bagian bumi atau belahan bumi yang menghadap ke arah matahari ini mengalami kondisi siang hari. Sementara belahan bumi satunya, yakni sisi sebaliknya, tidak mendapatkan sinar matahari dan sedang dalam kondisi malam hari. Nah, di sini nih ada gambar malam dan siang hari. Nah, coba Bapak mau bertanya nih sebelum dilanjut. Yang mana malam hari dan yang mana siang hari? Coba, siapa yang mau jawab? Aku. Boleh, Pak. Ya, siapa, Cynthia? Yang malam yang gelap, Pak. Yang sebelah mana tuh? Yang sebelah kiri. Oke, berarti yang sebelah kanan? Siang. Oke, pintar. Yuk, selanjutnya. Nah, tadi kita membahas tentang rotasi. Nah, selanjutnya itu ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah aktivitas bumi dalam mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Arah revolusi bumi jika dilihat dari udara beralih negatif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Lintasan revolusi berbentuk elips, sehingga saat terjadi jarak terjauh antara bumi dan matahari dinamakan apogea, dan suatu saat juga akan terjadi jarak terdekat antara bumi dan matahari yang dinamakan perigea. Lintasan revolusi bumi membentuk bidang edar yang dinamakan ekliptika. Lama revolusi bumi adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 3.651 atau 4 hari. Rentan waktu revolusi bumi ini digunakan untuk menghitung waktu satu tahun yang dianggap 365 hari. Untuk mencocokkan dengan waktu revolusi, maka setiap 4 tahun sekali ditambah 1 hari di bulan Februari. Tahun yang memiliki 366 hari dinamakan tahun kabisat. Contohnya adalah tahun 2004. Selanjutnya, proses revolusi bumi. Bumi memerlukan waktu sekitar 365 hari untuk sekali melakukan revolusi bumi atau mengorbit matahari. Kedudukan bumi dalam proses revolusi bumi tidaklah tetap. Apabila kita perhatikan datangnya sinar matahari pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, arah sinar datangnya matahari tidaklah tetap. Pada saat tanggal 21 Maret, matahari berada pada garis lintang 0 derajat khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juli, matahari berada pada garis balik utara. Kemudian pada tanggal 23 September, matahari kembali lagi ke khatulistiwa. Selanjutnya ada akibat dari revolusi bumi. Akibat dari adanya revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu antara siang dan malam. Sebenarnya terjadinya siang dan malam ini adalah akibat rotasi bumi, yakni perputaran bumi pada porosnya. Namun revolusi bumi juga berpengaruh terhadap perbedaan waktu atau lamanya siang dan juga malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam ini terjadi sebagai akibat dari kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Keadaan yang demikian ini sangat jelas terlihat ketika kita berada di sekitar kutub bumi, yakni kutub utara maupun kutub selatan. Nah, berbicara tentang perbedaan waktu siang dan malam nih. Siapa yang tahu bedanya siang dan malam? Pak. Yes, apa? Siang terang, malam gelap. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa, Pak? Ya, satu-satu ya. Oh, kalau saya, Armila coba. iya, Pak. Siang itu ada matahari, kalau malam ada bulan. Iya, betul. Satu lagi tadi siapa? Si Pak, silakan. Jawab, Pak. Gemila. Oh, sama. Oke. Ya, benar ya. Ya. Nah, jadi perbedaannya itu ada, kalau malam itu gelap, kalau siang itu terang. Dan tadi siang itu ada matahari dan malam ada bulan. Selanjutnya ada materi tentang gerhana bulan. Ada yang tahu gerhana bulan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nggak pernah, Bapak. Hmm? Pernah lihat langsung, jadi nggak tahu. Ini, selanjutnya ada materi tentang gerhana bulan. Ada yang mau bantu baca? Siapa nih? Yuk, siapa yang mau baca? Belajar baca. Saya boleh nggak, Pak? Oke, Denisa. Oh, ya udah nanti. Bapak tahu. Si Pak aja, Pak, boleh. Iya, si Pak. Ya, ada saya.
Fenomena gerhana bulan ini merupakan fenomena tertutupnya bulan oleh bayangan dari bumi sehingga bulan akan nampak terkikis hingga akhirnya hilang seperti tidak terlihat lagi. Fenomena gerhana bulan ini terjadi ketika posisi bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan dapat terjadi ketika sebagian atau seluruh penampakan bulan tertutup oleh bumi. Akibatnya, cahaya matahari tidak dapat dipantulkan oleh bulan ke bumi karena terhalang oleh posisi bumi. Udah. Oke. Yang lainnya kedengeran kan? Dengan Pak. Terdengar, Lanjut Pak. kan? Nah, selanjutnya itu ada proses terjadinya gerhana bulan. Siapa yang mau baca? Tadi siapa, Denisa? Stop baca. Ya boleh Pak, saya baca. Proses terjadinya gerhana bulan. Dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bayangan dari bumi itu sendiri. Sudah Pak. Oke. Sudah jelas ya. Nah, di sini juga ada contohnya nih dari proses terjadinya gerhana bulan. Jelas? Oke, yuk lanjut. Selanjutnya yaitu tentang gerhana matahari. Ada yang mau baca lagi? Saya aja Pak. Oke, pintar nih Denisa nih. Gerhana matahari. Gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bulan karena pada saat itu posisi matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga ketika gerhana matahari tersebut terjadi, kondisi bumi akan gelap gulita. Meskipun gerhana matahari ini terjadi pada siang hari atau sore hari, namun kondisi bumi akan seperti malam hari karena tidak adanya cahaya matahari yang menyinari bumi. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri ketika terjadinya gerhana matahari. Namun, terjadinya matahari ini biasanya hanya di beberapa wilayah tertentu. Dan kondisi bulan menutupi matahari ini hanya berlangsung beberapa menit saja. Sudah Pak? Oke, jelas ya. Selanjutnya, proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari sendiri ketika akan menuju total, maka melalui beberapa tahapan, yaitu awalnya ketika detik-detik dan belum terjadi apa-apa, kita akan merasakan dan melihat bahwa langit biru yang cerah akan sedikit tampak redup seperti kehilangan satu level kecerahannya. Kemudian ketika akan memulai proses gerhana, akan datang bayangan hitam yang perlahan-lahan menuju matahari. Bayangan hitam tersebut tidak lain dan bukan adalah bayangan bulan yang akan menutupi matahari tersebut. Nah, ini adalah contoh dari gerhana matahari. Oke, materinya hanya itu. Apa ada yang mau bertanya? Apa udah paham semua? Bapak, Paham? Duh, Bapak. semangat nih. Bapak mau nanya. Apa? Oh iya, sok. Berarti gerhana bulan sama gerhana matahari itu sebenarnya posisinya sama aja ya Pak. Cuma bedanya kalau gerhana matahari itu terjadinya siang hari. Kalau Iya, benar. Kalau gerhana matahari sama gerhana bulan itu posisinya itu sama, cuman bedanya itu kalau gerhana matahari di siang hari, kalau gerhana bulan itu di malam hari. Ya. Oke, Yang lain? paham. Oke, paham ya? Ya, silakan Armila mengatakan. Pak, saya mau nanya, gerhana bulan atau gerhana matahari itu berbahaya nggak sih Pak? Iya Bapak, soalnya katanya kalau di rumah aku kalau ibu hamil terus ada gerhana matahari suruh ngumpet di kolong meja. Itu kenapa Bapak? Katanya nanti takut anaknya tempelan. Emang iya Pak? Kolong ranjang, iya Pak. Ih kalau aku mah di kolong meja loh, suka pada pakai sarung dibalik terus nyumput-nyumput gitu. Aku mau kolong ranjang. Ya Jadi udah, Pak, sebenarnya kemana berarti? Kamu bukan satu kecamatan sama aku. Iya, jangan ribut, jangan ribut. Jadi gimana tadi gimana pertanyaannya? iya, jadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu berbahaya nggak sih Pak sebenarnya? Dan itu kalau gerhana matahari itu emang nggak boleh dilihat sama mata telanjang katanya, soalnya bisa merusak mata. Mata telanjang tuh gimana Bapak maksudnya? Jadi Matanya nggak bisa itu. matanya itu kita nggak pakai kacamata gitu. Jadi ngeliat Oh. langsung. Itu bakal membahayakan mata kita. Gitu. Kalau pakai soplet Bapak? Nggak boleh, Iva. Sana SD pakai soplen. Pak, udah sih Pak, kasihan Pak. Udah biarin aja, biar didiknya kamu tuh kasihan baik. Enggak gitu. Lo tadi edit Bapak. Oke, lanjut lagi. Sip. Oke, gimana? Udah pada paham kan? Ada lagi nih yang mau bertanya nih. Iya Pak, paham Pak. Oke, paham ya? Udah Pak. Kalau udah paham, mungkin itu tadi materi yang disampaikan. Selanjutnya nanti ada tugas nih dari Bapak. Nanti Bapak kirim ke WA grup ya. Nanti jangan lupa dikerjakan. Iya siap Bapak. Nanti minggu depan kita pertemuan selanjutnya, nanti Bapak periksa. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Nanti jangan lupa itu LKPD yang tadi Bapak bilang dikerjakan. Baik Nah, Bapak. sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Yuk, KM siapkan lagi. Ya, teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya yang hadir pada hari ini.
Iya, sama-sama Bapak. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya.